Halo Sobat Lestari, selamat datang di podcast yang membahas sains secara sederhana untuk konservasi yang lebih bermakna. Kita bertemu di podcast Sains untuk Konservasi. Nah, karena ini episode pertama, ya kita bertemu di episode pertama, jadi saya memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Elisa Putra, saya bekerja di Sains untuk Konservasi pastinya, dan biasanya saya dipanggil uh, Mas Cesar ya, Mas Cesar. Jadi nanti teman-teman Sobat Lestari bisa panggil aja Mas Cesar, seperti begitu. Nah, oke teman-teman, sebelum kita memulai podcast kita di episode kali ini, saya ingin mereview teman-teman ya, kira-kira apakah teman-teman di sini pernah rela scroll sosial media atau TikTok berjam-jam untuk melihat apa namanya tingkah laku hewan lucu yang ada di internet, kemudian sampai kayak nyebarin videonya, kemudian ih lihat nih guys lucu sekali tingkah lakunya. Nah segitu. Tapi teman-teman tahu tidak, sekarang nih ada satu makhluk yang ukurannya bisa segede meja ini. Sebenarnya bukan sekarang, tapi dia udah lama sekali. Nah kemudian dia jalannya pelan, dia memiliki hati yang lembut, tidak red flag ya, dia green flag ya. Nah di sini tapi dia sudah mulai apa ya, mulai kayak istilahnya mau bilang punah gitu. Kemudian rumahnya juga mulai rusak gara-gara ulah manusia. Nah, kira-kira teman tahu tidak apa itu nama hewannya? Ayo apa coba? Namanya adalah penyu belimbing. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang si penyu ini, si penyu belimbing, dan kenapa mereka butuh kita lebih dari sekedar likes, komen, dan share-nya teman-teman. Nah, di sini saya mau memperkenalkan narasumber kita di hari ini ada Ibu Desi Lonto. Hai Ibu Desi. Nah, oke, boleh sapa dulu Sobat Lestari kita secara virtual. Halo Sobat Lestari, senang banget bisa ada di sini. Ya, Makasih Mas Cesar. ya. Boleh Ibu Desi perkenalkan dulu nama Boleh. Ibu Desi. Nama saya Desi Lonto, saya peneliti penyu di Mhm. Papua Barat, dan saya kerja di Taman Pesisir Jenuomom, kawasan konservasi di Provinsi Oh, Papua Barat Daya. oh, Tapi oke. saya perlu bilang nih, saya tidak kerja sendiri, saya kerja bareng tim yang besar sekali, biasanya alumni-alumni Universitas Papua, terus masyarakat adat di sekitar kawasan konservasi Taman Pesisir Jenuomom. Jadi tim besar. Wow, timnya besar ya berarti. Oke. Nah, berarti dengar-dengar ini Ibu Desi ini S2-nya di Amerika ya. Betul. Kalau S1-nya? Sama di S1-nya Amerika. juga di Amerika. Berarti S1, S2 juga di Amerika, Sobat Lestari. Berarti Ibu Desi ini jauh sekali datang dari Amerika, kemudian datang memberikan apa ya? Hidupnya ya ibaratnya ya, memberikan hatinya untuk merawat dan melestarikan penyu belimbing yang ada di Taman Pesisir Jenuomom. Nah, tapi sehari-harinya berarti memilih bekerja di Taman Pesisir Jenuomom. Kemudian boleh cerita sedikit Ibu Desi tentang pekerjaan Ibu Desi seperti apa dan kenapa sudah mengantongi ijazah luar negeri tapi masih mau bekerja di Papua. Terima kasih Mas pertanyaannya. Waktu saya S2, saya itu Mm-mm. penelitian penyu belimbing. Ya, Tapi begitu saya selesai dengan penelitian saya, aduh, ini penyu belimbing ini sebenarnya sudah mau punah, sudah hewan yang langka. Jadi ada panggilan hati untuk bukan hanya meneliti tapi juga ikut menjaga. Nah, bagi saya yang membuat saya semangat adalah penyu belimbing di Papua Barat Daya ini mm-mm. populasinya masih cukup besar. Oh Ya, begitu. Mas, dibandingkan dengan penyu belimbing yang ada di Meksiko. Jadi bagi saya itu ada peluang, ada waktu untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi penyu. Dan itu satu kekayaan yang unik bagi Mm-mm. negara kita memang. Jadi saya ingin bagaimana dengan kemampuan penelitian ilmiah saya membuat konservasi penyu belimbing ini menjadi lebih efektif, lebih berdampak di Lebih masa berdampak depan. ya. Mm-mm. Oh, seperti begitu ya Sobat Lestari, berarti mengaitkan upaya konservasi dengan penelitian supaya bisa lebih efektif ya. Ya. Oke, berarti oke, tapi sebelum itu, sebelum kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin teman-teman ini apa ya,
mungkin belum kebayang ya penyu belimbing ini seperti apa. Saya tuh pernah baca di apa namanya di sosial media ini Ibu Des. Ada sempat mereka membagikan penyu belimbing, terus ada satu komen bilang begini, ngawur sekali namanya belimbing. Terus, saya lihat terus oh berarti dia ini kayaknya belum tahu ini namanya penyu belimbing. Memang saya sudah tahu, cuman masih belum lebih ke dalam lagi. Nah, berarti itu menandakan bahwa teman-teman nih harus berkenalan dulu nih dengan si penyu ini. Nah, berarti kira-kira penyu belimbing ini dia bentuknya seperti apa? Kemudian dia bagaimana? Apakah ada fakta-fakta unik dari si penyu ini, Ibu Des? Boleh, boleh Mas. Jadi penyu ini dinamakan penyu belimbing oleh orang Indonesia nih Oke. karena bentuk tubuhnya seperti buah belimbing. Oh, seperti buah belimbing. Jadi ada bukit-bukit punggung di punggungnya penyu belimbing ini, Mhm. ada 7 dia menyerupai belimbing. Oke. Penyu belimbing ini yang unik adalah mereka ini migrasinya sangat jauh. Wah, Mereka ini gitu traveler ya? sejati. Oke. Jadi misalnya dari Papua Barat Daya, salah satu daerah pakannya di California, Mhm. Oregon, Washington. Itu mereka berenang selama 1 tahun, Wah, 1 Mas. tahun ya? Jadi itu luar biasa. Kalau kita yang naik pesawat itu 20 jam Uh, dari Jakarta sampai California. Tapi penyu belimbing itu 1 1 tahun. tahun ya? Dan dari dia kecil seukuran mungkin kita punya tangan sampai Oke. besar sekali, bisa mencapai 1 ton. Panjang mungkin bisa mencapai 2 meter, itu butuh puluhan tahun. Jadi bayangkan Mas, dari yang kecil Sekecil sampai sampai besar sebesar sekali, hampir sebesar mobil mungkin. hampir sebesar mobil ya? Mobil kecil. Mobil kecil? Ya. Oh, seperti begitu ya. Berarti luar biasa. Apakah ada fakta unik lain lagi nih Ibu Des selain apa namanya, dia berbadan besar, kemudian dia, apa namanya, adalah seorang traveler sejati? Fakta unik lainnya, jenis kelamin tukiknya, anak Mhm. penyu, itu ditentukan suhu pasir. Oh, Mereka kan seperti tidak itu. menginkubasi telurnya, tapi telurnya diinkubasi di pasir. Oh, Nah, kalau seperti itu. pasirnya agak hangat, nanti banyak betina yang keluar dari sarang. Tapi kalau pasirnya sejuk, lebih banyak jantan yang dihasilkan. Oh, Bisa bisa jantan dan betina keluar, tidak seperti manusia. ya. Ya, kita punya kromosom yang menentukan jenis kelamin kita, penyu ditentukan oleh suhu pasir. Wah, luar biasa ya. Saya nggak bisa bayangin ya teman-teman kalau misalnya kita punya kromosom sama seperti penyu. Ya. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya panas berarti kita jadi cewek atau mungkin dingin kita jadi jantan ya. Wah, berarti luar biasa nih fakta-fakta penyu nih ya. Oke, nah sudah berapa lama sih kira-kira apa namanya Ibu Desi bekerja di Taman Pesisir Jenwomom ini? Ya, untuk konservasi penyu belimbing ini sejak 2014, Mas, Oke, setelah saya selesai setelah S2. S2. Jadi sudah lebih dari 10 tahun. Wow, sudah lebih dari 10 tahun ya teman. Kira-kira 10 tahun kita bikin apa ya? Jadi oke ya, jadi saya penasaran nih Bu Desi. Katanya ini kan penyu belimbing ini dia seangkatan nih sama dinosaurus ya. Oke. Tapi dan masih ada sampai sekarang. Dan berarti artinya penyu ini dia sudah lama sebelum Ibu Desi bekerja. Betul. Ya, benar ya. Kemudian dia datang ke Taman Pesisir Jenwomom kan. Berarti dia bertelurnya secara alami tanpa ada intervensi dari manusia. Ya, ibaratnya seperti itu. Tapi kenapa sekarang ada orang yang bekerja di sana? Kemudian kenapa manusia itu sangat penting untuk si pelestarian penyu belimbing ini? Oke, baik, Mas. Memang betul, penyu itu seangkatan dinosaurus. Mhm. Mereka lebih hebat menurut saya karena dinosaurus punah, tapi penyu masih ada. Oke. Kalau dulu ancaman terhadap penyu belimbing itu secara alami. Mhm. Sekarang kebanyakan ancaman terhadap penyu belimbing ini disebabkan oleh manusia. Misalnya konversi habitat, jadi pantai Oke. banyak yang menjadi Jadi resort, pantai oh, ya ya, kuburan benar. ya. Mhm. Sampah, makin banyak manusia, makin banyak sampahnya masuk di rantai makanan, juga menyebabkan apa berdampak negatif lah dengan penyu. Terus perubahan iklim, kita sepakat ya perubahan iklim itu karena ulah manusia. Itu juga membuat suhu pasir menjadi lebih panas sehingga menyebabkan ketidakseimbangan
rasio antara jantan dan betina. Itu nanti akan punya dampak negatif terhadap Terhadap si populasinya. populasinya ya. Iya. Jadi sekarang itu keterlibatan manusia menjadi sangat penting karena misalnya perburuan penyu atau perburuan telur itu kan semua aksi manusia, Reaksi tindakan manusia manusia. ya. Jadi kalau manusianya bisa diubah, itu akan membantu penyu. Oh. Jadi penting sekali. Oh, begitu ya. Oke, berarti sangat-sangat berdampak ya teman-teman, Sobat Lestari, perlu diingat itu. Berarti kalau misalnya tadi saya pernah baca juga sih sebelum itu Ibu Des, apa namanya? Penyu belimbing itu makanannya ubur-ubur. Ya, Berarti kalau misalnya sampah itu jatuh ke laut, dia mirip seperti ubur-ubur. Kelihatannya saya pernah lihat, teman-teman. Berarti waduh, teman-teman, bahaya sekali ya, teman-teman, kalau misalnya bukan bahaya, tega sekali ya, teman-teman, kalau misalnya buang sampah, kemudian si penyu belimbing ini berenang dan apa namanya, memakan plastik yang dia anggap seperti ubur-ubur itu ya, berarti jahat sekali ya, teman-teman. Tapi ingat ya, teman-teman, jangan jangan buang sampah ke laut. Oke, nah kalau misalnya dari ancaman-ancaman yang tadi ini, Bu Des, berarti apa namanya, gimana sih masyarakat, kemudian timnya Ibu Desi melindungi dan menjaga si penyu ini di Taman Pesisir Jenuomo? itu pertanyaan yang bagus sekali. Oke. Izin untuk backup sedikit ya, Mas. Yang pertama dilakukan di Taman Pesisir Jenuomo itu pantai peneluran penyu belimbing yang penting di Papua Bardai ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Namanya Taman Pesisir Jenuomo. Oke. Jadi itu satu perlindungan bagi habitat peneluran. Yang kedua, negara kita ini melindungi penyu. Dilarang perdagangan bagian-bagian penyu, telur maupun dagingnya maupun karapasnya. Karapasnya. Jadi tugas kita yang bertugas di pantai peneluran adalah sebenarnya meningkatkan produksi tukik atau anak-anak penyu. Nah, di Jenuomom kita lakukan dengan melindungi sarang. Harapannya kalau sarangnya dilindungi, penetasannya jadi bagus, banyak tukik yang keluar yang kemudian menopang populasi. Oh, seperti itu. Misalnya ancamannya predasi nih, predasi dari anjing atau babi atau biawak kita pagari kalau di Jenuomom. Kalau ancamannya suhu pasir yang panas, kita beri naungan atau pindahkan ke kandang relokasi yang ada naungan. Ya. Kalau ancamannya abrasi, berarti kita pindahkan ke kandang relokasi. Itu beberapa ancaman saja. Oh, seperti itu ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut lebih dalam, berarti di pantai ini hanya penyu belimbing yang bertelur saja kah atau? Tidak, Mas. Taman Pesisir Jenuomom ini setiap tahun ini bisa menjadi rumah bagi 4.000 sarang penyu. 4.000 Jadi sarang penyu. kebanyakan memang sarang penyu belimbing. Tapi yang kedua penyu lekang, terus ada penyu Wow. hijau sama penyu sisik. Oh. Berarti penyu hijau, penyu sisik, kemudian penyu belimbing dan penyu lekang. Ya, Ya. benar. Oh, oke ya. Berarti keren sekali ini. Berarti sini tim ini mereka harus menjaga 4 penyu ini ya tiap hari ya. Iya, Mas. Jadi ada tim yang dari Manokwari, kebanyakan lulusan Universitas Papua, tapi banyak sekali pemuda-pemudi dari kampung, masyarakat adat yang membantu melindungi sarang. Nah, penyu belimbing ini setiap tahun itu bisa 2.200 sampai 2.500 sarang. Wow. Nah, Ini datanya dicatat setiap hari ya? ya, Setiap hari. ada masyarakat lokal yang jalan setiap hari mencatat semua jenis sarang. Sarang dari setiap jenis penyu. Dan mereka ini melindungi lebih dari 1.400 sarang setiap tahun, Mas. Wow, berarti itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan tukiknya itu bisa 50.000 sampai 100.000 per tahun. Oh iya, Belimbing saja. belimbing saja. Itu belum termasuk dengan penyu-penyu yang lain yang ada di Taman Pesisir Jenuomom. Wah, berarti luar biasa sekali ya teman-teman. Ini sangat luar biasa, sangat kaya Taman Pesisir Jenuomom ini dibantu dengan tim yang sangat luar biasa dan tidak juga lupa dengan masyarakat yang dengan dengan hati nurani mereka yang memang karena mereka merasa bahwa itu penyu itu milik mereka ya. Jadi mereka menjaga dengan sangat serius. Jadi tidak boleh sampai terancam ataupun
Wow, luar biasa ya. Kira-kira teman-teman, menjaga satu orang itu ribet nggak ya? Tapi ada yang bisa ada yang menjaga lebih lama ya. Oke, ini mereka menjaga sekitar 2.000 sarang ya, luar biasa nih, keren. Nggak kebayang nih capeknya ya. Jadi, eee, menjaga kita yang kalau misalnya ada teman-teman yang punya telur ayam, memelihara ayam, pasti teman-teman juga sedikit kesulitan ya dalam menjaga telur ayam itu biar jangan dimakan, mungkin ada ular atau mungkin apa ya yang membahayakan si telur ayam itu. Jadi ah, untuk ayam saja ribet, apalagi bagi si penyu itu. Nah, apa namanya, jadi kita lanjut lagi Ibu Des. Kan, apa namanya, apa yang ulah manusia yang bisa mengancam si kelestarian penyu belimbing ini? Eh, banyak sebenarnya, seperti Tadi sampah. ya sampai ya. Oh ya tadi sudah Sampah dijelaskan ya. itu sampah itu menjadi, masalah yang besar. Mhm, Sudah banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa sampah-sampah kita, kita yang memproduksi sampah, masuk ke dalam tubuh oke. hewan-hewan liar misalnya. Oke, Iya, berarti kita tidak bisa cuma diam saja ya teman-teman, mhm, tapi sebagai kita semua anak muda, berarti walaupun kita semua tidak bisa langsung menjadi bagian tim dari Gen Womom, eee, tapi kira-kira dari Ibu Des, mungkin ada ajakan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk Sobat Lestari secara virtual, kira-kira apa saja ya yang bisa mereka lakukan dari jauh, mungkin selain tadi ya, jangan membuang sampah, kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu Desi ajak bagi teman-teman virtual? baik. Mmm, Sampah itu yang utama memang ya, Ya, Mas, karena, laut kita ini kan saling berhubungan. mhm, Jadi apa yang kita lakukan di kota misalnya, itu juga akan mempengaruhi hewan-hewan laut yang lain, biota-biota laut yang iya, lain. Selain, tidak membuang sampah mhm, sembarangan, tidak membeli produk plastik sekali pakai, mendukung produk-produk yang ramah lingkungan, eee, saya pikir, mungkin inovasi dari segi sampah, pengolahan oke, sampah, mendaur ulang mendaur itu, ya, masih tetap relevan, sangat relevan saat ini. Terus teman-teman yang Gen Z ini kan kekuatannya dengan teknologi, ya kan. mhm, Mungkin ada kampanye oke, kampanye virtual, virtual, menyebarkan cerita positif mengenai konservasi penyu atau konservasi hewan lain yang mhm, langka, itu sesuatu yang baik sekali. Jadi mungkin itu saran-saran praktis apa, menyampaikan informasi-informasi yang akurat iya, tentang penyu atau hewan lain, atau ketika mengunjungi, apa, pantai peneluran memperhatikan do's and don'ts-nya, mhm. ada etikanya. Oh, ada etikanya ya? Ya, jadi itu beberapa hal saja Oh, mungkin berikan oke itu. ya. Oh, berarti itu ya teman-teman yang teman-teman bisa lakukan, jangan buang sampah, kita pakai, apa namanya, kayak tote bag ya, Ya, jadi jangan pakai yang sekali pakai, kemudian banyak hal ya bisa teman-teman lakukan, men-share reels penyu belimbing, ternyata penyu belimbing juga lucu, tidak seperti hewan-hewan yang lain. Tidak, dia mirip lah seperti gitu, sama lah tingkah lakunya. mhm, Pasti pasti teman-teman akan tersentuh jika melihat penyu belimbing. Nah, oke, jadi, kita memang tidak semua orang memang bisa melihat langsung, tapi kalau lewat podcast ini mungkin teman-teman bisa ada gambaran sedikit tentang gambaran nyata ya, ada gambaran sedikit secara nyata dari pengalaman di, penelitian yang ada dilakukan penelitian dan pelestarian deh, yang ya, dilakukan di Taman Pesisir Cenderawasih Momom. Jadi walaupun jauh, tetapi bisa menjadi bagian dari cerita besar ini. Dan kalau misalnya teman-teman rasa bahwa, "Oh, ini ngena banget nih di saya, dan ini sangat bermanfaat," oke deh kalau gitu saya mau deh share. Jadi jangan lupa share, siapa tahu share dari teman-teman bisa, membantu penyu belimbing ini lebih lagi dilestarikan, membuat banyak orang peduli. Begitu ya Ibu Desi ya? ya, betul. Nah, oke, jadi sebelum kita tutup, saya ingin ngasih rangkuman ya dari kita punya obrolan singkat bahwa tadi yang saya tentang fakta-fakta unik. Selain dia besar seperti hampir seperti mobil kecil, kemudian bisa seperti meja ini, dia seorang traveler sejati, dia kuat ya selama 1 tahun berenang. Teman-teman berenang 1 menit itu nggak sanggup juga paling ya, tapi ini berenang selama setahun ya. Ya, Dan yang paling unik adalah dia eh, apa ya, jenis kelaminnya ini ditentukan dengan suhu. Wow, berarti luar biasa harus menjaga.
suhu ini. Dan selain itu, sarang-sarang mereka ini dilindungi oleh tim-tim yang luar biasa yang bekerja dengan semangat. Oke ya, seperti seperti itu ya. Oke Ibu Desi, terima kasih lagi karena sudah menyempatkan waktu bersama kita di podcast kita di episode pertama. Jadi nantikan terus ya teman-teman di episode dan ngobrol-ngobrol selanjutnya. Dan ada satu quotes nih yang ingin saya sampaikan ke teman. Jadi ingat kalau misalnya pantai bisa jadi tempat healing buat kita, ya jangan lupa kalau itu juga rumah buat penyu belimbing. Healing mereka sama dengan hidup kita juga lebih baik. Yang pastinya berdampak bagi ekosistem kita. Sampai bertemu di episode berikutnya.